Halo, selamat malam di IG Live pertama saya dalam cerita tentang cinta. Hari ini kita akan membahas cinta satu. Halo, selamat datang. Kita tunggu dan akan mulai tepat jam 7. Selamat datang yang baru bergabung. Acara mulai jam 7, masih ada 1 menit lagi. Oke, sudah mulai. Oke, selamat sore, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, salam cinta. Hari ini adalah hari pertama saya melakukan IG Live di Instagram Live. Selamat datang semuanya. Ini adalah cinta pertama. Jadi nanti di Senin-Senin berikutnya kita akan membahasnya dengan cinta 2, cinta 3, dan seterusnya. Jadi hari ini saya akan live solo. Nanti kalau bro dan sis ada yang mau bertanya, gunakan kolom chat bertanya. Jangan di komen karena nanti tidak terbaca. Halo sis Swifong. Iya, jadi selamat datang ya semuanya. Sebenarnya sudah lama saya ingin melakukan ini. Cuma baru terinspirasi oleh kebaik-hatian teman-teman saya itu. Hi love, suami saya ikut gabung. Kebaik-hatian teman-teman saya sewaktu saya sedang sakit. Mereka mengumpulkan dana dan saya sangat terharu. Dan saya lagi berpikir bagaimana cara saya bisa membalas kebaikan hati orang-orang. Jadi beginilah saya akan membalas kebaik-hatian teman-teman saya yang bergabung di dalam Twim yang kita sebut dengan Twimers. Di dalam Instagram Live kali ini, saat saya solo sekarang ini, saya akan menceritakan sedikit pekerjaan yang saya lakukan, yaitu saya adalah Certified Clinical Hypnotherapist. Juga saya adalah Certified Past Life Regression Therapist. Hai Sis Gio, selamat malam. Jadi silakan ya yang bergabung nanti bertanya, yang mau bertanya boleh. Juga saya adalah Certified Life Between Lives Therapist, di mana semuanya ini ada hubungannya dengan regresi. Dan regresi ini menjadi menarik karena kita mengerti apa yang menjadi penyebab. Hai Sis Clay, selamat jumpa. Jadi regresi ini merupakan sesuatu hal yang menarik karena kita mengerti akar penyebab permasalahan seseorang. Di dalam IG Live seri cinta yang akan saya bawakan setiap Senin malam jam 7 ini, kita akan membahas tentang bagaimana orang mengembangkan cinta. Cinta itu tidak hanya cinta duniawi, tetapi cinta yang melebihi keduniawian. Yaitu perasaan cinta kasih yang kita miliki. Karena semua orang itu punya cinta. Jadi kalau cinta ini kita tidak manfaatkan untuk hal yang positif, maka itu berubah menjadi posesif. Kepengen memiliki sesuatu. Sebenarnya seperti cinta seorang ibu. Halo Sis Teresia. Jadi mohon maaf ya kalau yang saya kelihatan baru saya sapa. Halo Sis Wayuni, Sis Lili Margareta, Sis Lindawati. Mohon maaf ya kalau semuanya tidak sempat disapa. Kalau saya sapa satu-satu nanti nggak sempat ngobrol. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Jadi semua orang punya cinta. Nah, cinta ini tidak hanya dimiliki oleh sekelompok agama tertentu. Jadi kalau kita membicarakan cinta, kita mengajarkan cinta kasih, meditasi cinta kasih,
itu semua kalangan dan semua agama. Jadi bisa siapapun. Hai Bella, selamat gabung. Jadi cinta ini dimiliki oleh semua jenis agama. Hai bro, wow bro Markus ikut bergabung. Oke, jadi semua agama itu punya cinta kasih. Jadi mau itu agamanya apapun, tidak hanya terbatas oleh orang yang Buddhis saja yang boleh meditasi, tidak. Semua orang boleh meditasi dan semua orang punya cinta, ya. Jadi cinta ini, saya tadi meminta Siskles itu pintar berkata-kata. Saya minta bantuan dong, apa sih yang bagus menjadi singkatan dari cinta? Sama Siskles dibikin begini. Cerita inspiratif, nampol, twimers, asik. Wah itu seru banget ya. Jadi terima kasih nih sama Sisklesia yang sudah membuat cerita kepanjangan dari cinta itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara tentang cinta, kita malah akan membuka ini kepada semua makhluk, kepada semua orang, tidak terbatas apa pengertian agamanya, kepercayaannya, kebangsaannya, sukunya. Tidak ada perbedaan, tidak ada batasan. Saat saya mengajarkan meditasi cinta kasih, saya menganggap semua orang-orang itu adalah anak-anak kandung saya. Jadi saya mengajar itu dengan tulus, tanpa agenda, tanpa mengharapkan bantuan. Mungkin yang tadi miss ya, seri cinta ini, seri cinta saya buat mulai hari ini dan setiap Senin berikutnya selama bulan Desember sudah full. Nanti tanggal 14 bersama Suhu Nangshu, tanggal 21 bersama Sis Klesia, tanggal 28 bersama Sis Luciana. Kita akan membahas apa yang mereka bisa sharing, berbagi tentang cinta. Ini saya terinspirasi dari cinta kasih yang diberikan oleh teman-teman di dalam TWIM. Yang tadi saya sudah cerita bahwa mereka mengumpulkan dana saat saya sedang sakit. Tepat sebulan lalu saya dirawat di rumah sakit. Jadi saya merasa butuh untuk memberi lagi, ya. Jadi yang saya berikan sekarang ini adalah sesuatu yang semua orang miliki, tetapi tidak tahu bagaimana cara kita memancarkan cinta kasih buat diri kita sendiri. Cara yang paling mudah, yang paling murah adalah dengan senyum. Selamat datang semua yang baru bergabung. Jangan bosan bertemu dengan saya seminggu sekali. Dimana hari ini saya akan solo sendirian, tetapi nanti minggu-minggu depan kita akan ada narasumber yang berbeda setiap minggu. Untuk Desember sudah penuh. Dan saya ingin give back, memberi kembali kepada, terutama yang saya ingin berikan ini kepada para Twimers, yang akan saya berikan prioritas untuk sharing. Dan mereka boleh cerita apapun, termasuk boleh jualan, ya. Jadi kalau mereka punya produk nanti, seperti orang-orang yang sudah begitu banyak memberi kepada saya. Saya sakit, Sisi Aya dari Surabaya mengirimkan kurkuma powder dan red ginger powder supaya imun saya bagus dan saya sehat, pencernaan saya bagus katanya. Luar biasa. Jadi itu sebabnya kenapa saya jadi mau berbagi kembali, mau sharing supaya semua orang punya kesempatan untuk tahu. Banyak hal-hal yang kita belum ketahui mungkin. Halo, selamat bergabung yang baru bergabung. Jadi yang saya lakukan, pekerjaan saya sehari-hari adalah Certified Regression Therapist. Jadi terapis ini saya menerapi orang untuk mengerti penyebab permasalahannya kenapa. Dan mohon dimengerti ya, karena saya sekolah, saya belajar, jadi saya akan men-charge, baik itu konsultasi secara online maupun konsultasi kalau datang kepada saya. Jadi
saya tidak bisa memberikan free session karena sekolahnya pun mahal, bayarnya pakai dolar. Jadi bro and sis harap mengerti. Nah, untuk session dengan saya, bro dan sis boleh mencatat ya. Bisa menghubungi Stephanie di 0896 9675 7322. Saya ulang 0896 9675 7322. Jadi yang mau berhubungan dengan saya untuk konsultasi baik online maupun datang bisa menghubungi Stephanie dan menanyakan tentang biaya dan lain sebagainya, juga schedule. Hari ini yang saya mau bahas adalah tentang bagaimana cinta seorang ibu dan anak, dan juga seorang bapak dan anak. Cinta ini seringkali dilupakan. Seringkali dilupakan karena mereka orang tua ini menganggap anak ini adalah milik mereka. Padahal anak ini datang kepada kita, selamat bergabung Bro Joki. Anak datang kepada kita karena ada jodoh yang harus kita jalankan bersama-sama. Jadi itu dia kenapa di dalam buku saya Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir, di sini saya menceritakan yang harganya murah banget, cuma 50.000. Itu bisa WA ke saya nanti di 0816764510 untuk pesan. Jadi Sis Mary Wongso, selamat bergabung. Kalau kita membicarakan cinta ibu, biasanya ibu itu tanpa mengharapkan. Yang menjadi permasalahan nanti pada saat anak sudah besar, ibu atau bapak itu suka berharap anaknya mengembalikan apa yang sudah mereka berikan. Padahal tugas kita sebagai orang tua adalah membimbing anak-anak kita, kemudian tanpa pamrih. Seperti kalau saya boleh kutip di salah satu babaran cinta, bagaikan cinta seorang ibu yang tidak ada ujungnya. Jadi cinta seorang ibu itu betul-betul memang cinta kasih yang murni. Dan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang punya kesulitan. Hai si Sudi, selamat gabung. Kalau kita mempunyai orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang menyusahkan kita, menyulitkan kita, pada saat itu tentunya sulit untuk memberikan cinta. Tetapi kita bisa memaafkan. Karena memaafkan dengan cinta itu ujungnya sama, menyatu. Jadi kalau kita disakiti orang, jangan balas menyakiti. Kalau kita membalas, maka tidak ada habisnya. Kebencian tidak akan bisa habis selesai apabila dibalas dengan kebencian. Hanya bisa selesai bila dibalas dengan cinta kasih. Jadi itulah sebabnya, halo si Shirley dari Bali, selamat bergabung. Jadi kalau kita ada disakiti orang, kita harus sempat langsung kita memaafkan pada saat itu. Kenapa? Karena ada hubungan antara kita dengan dia dulu. Kemungkinan di masa-masa lalu yang kita sudah tidak ingat kapan. Yang pasti tidak ada yang kebetulan. Ya, jadi semua hal itu kita bisa maafkan. Mau siapapun. Orang yang menyakiti, keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, saudara-saudara kita. Itu pada saat kita berinteraksi sama mereka, pasti ada sedikit perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Pada saat itulah, maka kita harus langsung memaafkan. Misalnya ada orang ngomongnya ketus sama kita. Dalam hati kita, kita harus langsung maafkan. Kenapa? Itu untuk pikiran kita dan kedamaian batin kita. Kalau kita tidak mau memaafkan, maka kita yang menderita karena itu terus-menerus berputar-putar di dalam pikiran kita. Jadi seperti yang saya katakan, memaafkan adalah satu sisi, cinta kasih adalah satu sisi. Ini akan menyatu bersama-sama.
Jadi pada saat kita bisa memaafkan orang, tidak peduli bagaimana orang itu memandang kita, tetapi kita penting untuk memaafkan semuanya. Saat terus terang, pada saat suami saya mengatakan sesuatu yang atau melakukan sesuatu yang saya tidak suka, saya akan diam, tapi pada saat itu juga saya langsung dalam pikiran saya maafkan kamu. Kalau kita tidak langsung memaafkan, maka itu akan terekam terus di dalam subconscious kita yang merugikan diri kita sendiri. Karena itu akan menumpuk sampai satu hari kita udah nggak tahan, kita bisa meledak dalam bentuk emosi tak terkendali atau jadi penyakit. Nah, itulah sebabnya kenapa pada saat kita memberikan cinta itu, kita tidak ada batasan bahwa oh saya hanya mau menyayangi, mencintai orang yang menguntungkan saya. Tidak, semua orang kalau kita berikan cinta, maka cinta itu akan kembali kepada kita. Itu hukum alam. Bagaimana caranya? Kita senyum. Kita tersenyum kepada orang. Kita setiap pagi ketemu sama Mbak, setiap hari ketemu sama siapapun. Maka kita boleh senyum sama mereka. Selamat pagi, kita sapa seperti itu. Biarpun dia cuma Mbak atau tukang sampah. Saya kalau ketemu atau misalnya orang yang mengantar paket, terima kasih Pak, saya kasih tips. Jadi orang itu akan merasa dihargai. Jadi kalau kita punya cinta, orang pun akan punya cinta terhadap kita. Ya, kita menyebarkan cinta kasih. Ya, dan jadi pada saat kita hamil terutama penting sekali untuk membaca buku ini, buku saya, Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir. Kalau kita tidak menjaga perasaan cinta kasih kita sewaktu seorang ibu sedang hamil, maka anak itu sangat bisa merasakan perasaan yang ibunya rasakan. Jadi sebaiknya kita selalu berkomunikasi dengan janin atau bayi yang dikandung. Baik itu keponakan, baik itu siapapun, ya. Mohon maaf, hari ini yang mau bertanya boleh langsung ketik di pertanyaan. Kan nanti di situ ada ya cara bertanya. Jadi boleh bertanya, karena kalau di komen itu nanti berputar-putar, saya tidak sempat baca dan lihat lagi. Selamat bergabung bagi semua yang baru bergabung. Oke, jadi demikian kita memberikan cinta, maka kita akan mendapatkan cinta. Nah, bagaimana kalau di dalam badan kita ini ada energi-energi negatif? Orang suka tidak menyadari kita mempunyai energi negatif itu karena kita terkadang tidak sengaja ya ada di satu tempat di mana energinya tidak nyaman. Orang-orangnya semuanya negatif. Pada saat itu kita harus melepaskan pikiran-pikiran negatif terhadap grup, misalnya di WA group. Saya bergabung di dalam satu WA group dari kumpulan orang-orang Amerika. Ternyata di sana itu mereka sering sekali berpolemik, baik tentang politik, baik tentang agama. Dan saya tidak mau komentar. Kenapa? Karena itu adalah energi-energi negatif yang kita tidak perlu terima, kita tidak perlu ambil. Karena kalau kita ambil, itu akan menjadi punya kita. Jadi energi-energi negatif yang orang seputar kita lakukan, jangan diambil. Ada perumpamaan. Karena ini saya bicara secara umum, saya tidak membahas secara, saya hanya membahas tentang cinta. Jadi kalau kita ada orang mau memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kita tidak mau ambil itu, maka itu bukan menjadi milik kita. Contoh, kalau saya mau kasih tisu ini, kemarahan saya mau kasih, tapi bro dan sis tidak mau mengambil, maka tisu ini, kemarahan ini yang saya ibaratkan tisu, menjadi bukan milik kita kalau kita tidak mau ambil. Tetapi kalau kita bereaksi terhadap kemarahan orang, ketidakpuasan orang, maka itu menjadi milik kita.
dan itu merugikan diri kita karena itu menjadi energi negatif buat kita. Nah, bagaimana kalau kita tahu kita ini mendapatkan energi negatif? Maka pada saat itu kita lemes, rasanya lesu, padahal kita habis makan tuh kayaknya, atau belum makan, kok kayaknya lemes ya, nggak enak. Oke, kita coba makan, udah makan tetap lemes. Jadi ada sesuatu yang tidak benar. Kalau dulu saya tidak mengerti, maka saya cari tukang urut. Bu, ada yang nggak enak nih bu badan saya. Dulu sebelum saya paham. Setelah saya memahami bahwa ternyata sudah diurut tetap tidak sembuh, baru saya mengerti beberapa lama bahwa oh ternyata ini ada energi-energi negatif. Energi-energi negatif ini kalau kita tidak buang, maka itu akan menumpuk di dalam energi kita. Ya, jadi kita bisa melepaskannya. Salah satu cara adalah ini buatan teman saya, sabun Fomega dan juga minyak Fomega. Sabun ini untuk mandi. Sabun ini harganya 77.000 dan saya jual, saya bantu teman-teman saya jual. Juga minyaknya juga harganya 77.000. Minyak ini berfungsi untuk membuang energi-energi negatif itu. Karena kalau kita sudah membuang energi negatif, maka badan kita rasanya nyaman dan enak. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus berhati-hati terutama di seputar lingkungan yang negatif. Bagaimana dengan keluarga yang negatif? Keluarga yang negatif tentunya kita bisa pancarkan cinta kasih. Kalau mereka mengatakan sesuatu yang negatif, kita diam dulu. Sehingga mereka bisa mendapatkan pengertian. Kalau mereka sudah cool down, sudah tenang, maka kita boleh memberitahukan mereka, apakah kamu mau saya berikan pendapat? Itu yang saya lakukan terhadap suami terutama. Karena belum tentu dia butuh pendapat saya. Tapi seringkali mereka butuh didengar. Jadi kita memberikan telinga kita untuk keluarga kita, untuk orang-orang seputar kita. Itu adalah bagian dari cinta kita kepada keluarga kita. Ya. Jadi dengan begitu, maka hidup kita ini jadi rukun dengan seputar kita. Dan cinta kasih kita itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang sensitif dengan energi. Jadi ada yang bilang, saya kalau ketemu sis brand seneng rasanya. Bahkan kemarin, saya belum posting aja. Kemarin ada orang yang mengirimkan saya, beliau ini membuat website untuk saya. Dan saya sangat terharu. Kenapa? Karena saya katanya memberikan inspirasi buat beliau dan beliau itu merasakan manfaat setelah mendengarkan sharing-sharing yang saya ada. Nah ini ada juga di YouTube. Jadi bro dan sis kalau mau mendengar cerita-cerita yang pernah saya sharing di YouTube, itu juga sama, Brenda.ie Mekre. Di sana banyak sekali input-input bagaimana membina keluarga bahagia, apa hubungan sila dan karma. Karma ini tabur tuai yang kalau ini adalah semua hukum alam. Tidak ada orang atau makhluk yang terbebas dari hukum tabur tuai atau hukum karma atau hukum sebab akibat. Jadi saya sering memberikan pendapat, memberikan input, memberikan inspirasi. Dan inilah yang Bro Denny, yang saya surprise sekali beliau membuatkan website untuk saya. Jadi saya sudah punya website hypnosisforhealing.com. Tetapi nanti mungkin besok atau nanti malam kalau saya sempat saya akan posting website apa yang beliau buat untuk saya. Dan saya sangat berterima kasih. Seperti itulah cinta. Kalau kita tulus memberikan cinta kepada siapapun, maka orang yang bisa merasakan itu pun bisa merasakan cinta yang kita berikan itu. Jadi cinta ini sekali lagi dimiliki oleh semua orang, semua agama, semua bangsa. Jadi tidak membeda-bedakan. Siapapun itu mempunyai cinta dan kasih, tapi bagaimana kita memberikannya?
yaitu pertama dengan senyuman, kemudian kita ramah menyapa, kemudian kita membantu yang kita bisa bantu. Contoh, saya itu mengenal grup Sri Kandi. Sri Kandi ini adalah grup mixed marriage, perkawinan campur. Perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Acaranya besok. Jadi besok ada di Zoom. Untuk yang nanti saya akan posting juga. Kalau yang tertarik yang memang menikah dengan warga negara asing, nanti akan saya posting supaya besok malam bisa bergabung di Zoom. Seperti sedikit-sedikit itu saya bantu. Jadi itu adalah bagian dari cinta, bagian dari give back saya kepada society, kepada komunitas. Jadi itulah. Kemudian ada satu klien. Klien saya ini bekerja di Lanore. Ini masker. Saya diberikan masker banyak sekali yang saya banyak bagi-bagi orang pula. Itulah berkah luar biasa yang saya terima dari cinta kasih yang selama ini saya berikan tanpa mengharapkan kembali. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian saya terima seperti ini. Hari ini baru tadi saya menerima satu kotak teh premium Savisti yang juga ada wedang kunyit, ada wedang uwuh kesukaan saya, ada kunyit jahe, ada kunyit asam, juga ada kunyit jahe yang halus. Dan ini mereka kasih beliau ini, Ibu Lili. Sis Lili ini sekarang sedang tidak di Indonesia, tadi WA sama saya, tapi katanya mau berusaha ikut di IG Live ini. Saya sangat berterima kasih karena beliau ini masih ingat dengan janji beliau. Saya seringkali ya cerita bahwa kita memang tidak boleh punya janji. Kalau ada janji maka menjadi hutang. Dan betul ternyata Sis Lili ini merasakan hutang, padahal saya sudah tidak ingat. Waktu itu katanya saya ikut kuis. Saya sendiri udah lupa sebenarnya. Dan beliau merasa perlu untuk mengirimkan teh-teh ini dan nanti akan pasti saya coba ya. Karena saya sangat suka dengan teh. Jadi demikian orang-orang itu give back, memberi kembali tanpa diharapkan sebenarnya. Dan lalu kembali mengenai profesi saya sebagai regression hypnotherapist. Di mana orang bertanya, Sis Brand sudah ada buku belum? Saya sedang dalam proses. Semoga ya 2022 saya bisa mengajar dan bisa mencetak buku berikutnya. Karena untuk sementara ini ada buku keajaiban yang merupakan karangan Brian Weiss yang merupakan salah satu mentor saya. Buku keajaiban ini menceritakan bagaimana kehidupan kita bisa transformasi. Dan itulah yang dialami oleh para klien saya biasanya setelah melewati sesi regresi. Dan kalau pernah membaca website saya atau datang ketemu saya atau ke tempat praktek saya atau ke rumah saya akan melihat banyak kupu-kupu. Kenapa? Karena kupu-kupu itu adalah simbol transformasi. Simbol transformasi ini luar biasa, bro dan sis. Di dalam waktu saya sekolah itu saya diberikan pekerjaan oleh guru saya. Semua orang cari logo atau identiti kamu masing-masing. Dan buat saya, identiti saya adalah kupu-kupu. Sehingga pada saat kupu-kupu itu berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu yang bebas bisa terbang gitu. Terbebas dari perasaan-perasaan yang mengikat mereka. Jadi itu yang saya pikirkan, yang saya visualisasikan untuk para klien saya, untuk para murid-murid meditasi, bahwa mereka akan bisa mendapatkan hasil dengan transformasi setelah mereka mengikuti baik itu regresi maupun itu meditasi. Untuk hal meditasi, kalau buku Memori Janin harganya 50,
buku keajaiban harganya 80, itu bisa pesan sama saya. Tetapi buku-buku meditasi ini free, gratis. Jadi kalau mau memesan, kita sudah punya website namanya twim, twim online.id. Jadi bisa memesan buku pemaafan, bisa memesan buku meditasi cinta kasih, bisa memesan buku Breath of Love, bisa memesan buku Life is Meditation. Dan ini semuanya dana saja. Jadi kita tidak memberikan harga. Kalau nanti di sana mau pesan di twimonline.id, itu bisa pesan di sana nanti dikirimkan. Jadi tidak perlu bayar kepada saya, tapi itu akan berdana kepada Yayasan Dhamasuka Indonesia, di mana saya merupakan pembina di dalam yayasan ini. Yayasan kami ini adalah non-profit yayasan. Kami mengajarkan meditasi, cinta kasih, pemaafan. Kemudian kami juga sering sekali melakukan bakti sosial. Cuma sayangnya karena pandemi kita tidak boleh bertemu langsung. Jadi di dalam yayasan juga terakhir yang kami lakukan adalah mengumpulkan dana. Di awal-awal pandemi dari bulan Maret sampai Juni, kami mengumpulkan dana dan menyalurkan APD, masker yang waktu itu sangat sulit didapat dan kami beli dengan harga mahal. Dan itu kami dapat dari donatur-donatur. Jadi itulah baksos kami yang tahun 2020 yang terakhir. Sementara ini kami belum menganjurkan panitia baksos kami untuk melakukan tatap muka langsung karena berhubung pandemi masih cukup tinggi, sehingga kami harus betul-betul menjaga jarak. Jadi bila ada yang mau bertanya silakan bertanya. Saya hanya coba silakan diketik di chat kalau bisa, supaya saya bisa membaca. Sis Brenda, ini ada yang bertanya. Sis dari Shanti, Sis Brenda, kalau dengan pasangan sendiri beberapa kali dikhianati, wah udah nggak terbaca lagi nih, nggak terbaca lagi. Kalau kita dikhianati oleh pasangan kita, itu tidak ada yang kebetulan, Sis Yanti. Semua itu terjadi karena ada hubungan sebab akibat. Tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa sebab. Semuanya itu pasti ada sebabnya. Jadi kalau pasangan kita itu berselingkuh atau mereka tidak setia, kita refleksi dulu kepada diri kita. Apa yang keliru dari saya? Apakah saya sudah menjadi istri yang baik? Apakah saya sudah memperlakukan keluarga saya dengan baik? Kalau ya, maka itu ada hubungannya dengan karma tentunya, ya. Jadi karma ini sangat unik. Tidak ada yang kebetulan seperti yang tadi saya katakan itu tadi. Jadi ada sebab, ada akibat. Yang saya biasanya menggali ini, apa yang menjadi penyebab seseorang mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ditanya, apakah kelas regresi bisa dilakukan online? Untuk regresi yang artinya masuk menuju ke kehidupan lampau, itu harus datang. Kenapa? Karena seringkali klien itu bisa mengalami yang namanya abreaksi. Kalau saya tidak mau melakukan online karena apa? Satu, internet tidak stabil. Websitenya apa ya Bu? Bisa ditulis di chat boleh. Internet di Indonesia itu tidak stabil. Jadi kalau kita hypnosisforhealing.com, kalau tiba-tiba internetnya jatuh, tidak nyambung, sedangkan klien itu sudah masuk ke dalam subconscious dia, maka nanti bagaimana mau nyambungnya lagi? Kan dia sudah dalam keadaan alfa, di mana setengah sadar itu. Jadi nanti kalau dia kedengaran suara telepon bunyi, dia harus angkat, jadi buyar.
Nah, itu sebabnya saya tidak pernah melakukan sesi regresi secara online ya. Yang kalau misalnya online itu hanya konsultasi. Saya memberikan konsultasi online. Ada yang dari Australia, ada yang dari Medan, ada yang dari Bali, ada yang dari Pekanbaru, dari manapun kota-kota itu ada. TWIM online tadi, oke, websitenya untuk buku ya, twimonline.id. Itu adalah twimonline.id itu adalah untuk memesan buku-buku yang diterjemahkan dari buku-buku Bante Wimalaramsi Mahatera. Jadi buku-buku ini semuanya kami terjemahkan dari aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, itu boleh dicek ke twimonline.id. Nanti di sana boleh memesan dan tinggal berdana saja, bukan kepada saya. Ini tadi ada, sorry ya, saya baca lagi. Ada pertanyaan. Namun masih saling merasa terikat. Bagian atasnya, Sis Brenda izin bertanya, apakah benar ada ikatan jodoh yang kuat antara suami istri? Jelas. Sedangkan di dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih saling merasa terikat. Iya, betul Sis. Jadi tidak harmonis, tentunya kita ada hubungan sebab akibat dengan pasangan kita, baik dalam kehidupan yang sekarang ini. Jadi kalau kita ada hubungan ikatan itu, jangan kita sebagai orang yang memutuskan. Karena pernah terjadi di dalam session saya nggak bohong, karena saya menjaga sila kemoralan saya, orang itu tidak kuat dan mereka bercerai. Saat itu bercerainya di kehidupan lampau karena dia menceraikan istrinya. Sekarang dia menjadi jadi dulu dia jadi laki-laki, sekarang dia jadi perempuan. Dan dia mau cerai juga. Saya bilang dulu di situ you sudah putuskan, sudah putus dengan menceraikan. Kalau dan sekarang harus bayar lagi, diulang lagi dari pertama. Mau begitu terus sampai di next life? Karena capek. Kalau kita memang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu sebabnya kita harus bisa memaafkan. Bagian dari cinta itu adalah memaafkan dan punya cinta kasih. Ini akan menyatu menjadi cinta. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus memaafkan kalau ada yang menyakiti kita. Karena hidup kita ini tidak lepas dari hukum sebab akibat tadi. Hukum karma, hukum tabur tuai, begitu. Jadi itu semua ikatannya erat. Nah, kita sudah menikah, kita sudah ada kesempatan untuk membayar hutang-hutang, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada mereka. Jadi janganlah kita putuskan di dalam kehidupan ini. Wah, luar biasa ya. IG jumlahnya 96 orang. Luar biasa, saya tidak mengharapkan, kaget juga ini, surprise. Terima kasih. Kemudian ada yang bertanya, si 3 teman manajemen. Oke. Bu, kenapa saya ketemu orang karakternya hampir sama, yaitu marahin saya terus tanpa melihat harga diri seseorang, kayak hidup di dalam belenggu lingkaran setan yang sama. Apa solusinya untuk keluar? Itu terjadi karena kita pernah menyakiti orang itu dulunya, sehingga kita akan terus menerus difitnah, dimaki. Nanti sis atau bro boleh buka ke Facebook, YouTube channel saya brenda.iemekre. Di situ ada hubungan sila dan karma, ada 3 video. Itu boleh dilihat supaya bro dan sis mengerti bahwa semua itu ada hubungan sebab akibatnya.
Ya, dan seperti yang tadi saya bilang, begitu orang melakukan kesalahan, dalam batin pikiran kita, kita langsung harus bilang, saya maafkan kamu. Ya, dan jadi begitu kita punya memaafkan, kita sudah punya setengah dari cinta. Dan begitu kita bisa punya cinta kasih kepada dia, cinta ini menjadi utuh. Jadi cinta yang tanpa pamrih. Sis Shirley Buntoro, malam Sis Brenda, saya pernah dengar anak cenderung pendiam dan menyendiri jika saat hamil kita diam di kamar. Nah betul. Anak 12 tahun apa bisa diubah? Selama anaknya mau untuk ketemu saya, tentunya bisa melakukan regresi ya. Kita 12 tahun sudah bisa. Klien yang terkecil untuk regresi itu 9 tahun, nggak bisa terlalu muda. Mereka masih hidup di dalam pengertian yang tidak begitu. Tapi ada loh, sorry. Waktu satu klien muda saya, beliau itu 7 tahun, anaknya teman saya. Dan dia masuk ke past life di mana semuanya serba putih, tapi di bumi. Dan pada saat mereka jalan, sudah selesai gitu kapan-kapan, mereka jalan ke Athena, ketemu tempat yang sama seperti yang dia lihat. Jadi ada waktu itu 7 tahun, tetapi menurut saya 7 tahun itu masih belum terlalu bisa membedakan. Jadi 9 tahun itu sepengetahuan dan sepengalaman saya itu sudah bisa, apalagi 12 tahun ya. Kemudian Bro Albert Wangsa Wijaya, Sis Brenda, apakah karma buruk bisa dinetralisir atau dikurangi, bagaimana caranya? Dengan melakukan banyak kebaikan bro, tentunya karma buruk tetap berbuah, tetapi tidak fatal. Akibat buah karma itu tidak fatal kalau kita melakukan kebaikan. Contoh, dalam kehidupan ini saya berusaha untuk bisa fangseng, melepas nyawa. Juga donor darah kalau saya lagi bisa ya. Melakukan kebaikan, baksos dan lain sebagainya, memberi, berdana dan lain-lain. Tetapi ada satu kali beberapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kemarin baru waktu saya di opname itu ketemu file data di rumah sakit Medistra. 7 tahun yang lalu saya kena appendicitis, usus buntu yang menempel di usus besar. Sakit bukan main, dan 3 dokter mengatakan itu bukan usus buntu. Ini sekaligus menceritakan apakah bisa dinetralisir ya bro. Jadi semua 3 dokter hebat itu bilang itu bukan usus buntu. Waktu meditasi saya melihat ada yang bengkak di dalam usus saya. Entah kenapa kelihatan bengkak gitu besar. Dan akhirnya saya bilang sama dokter keluarga, dok, saya mau masuk rumah sakit. Oke, yuk ke UGD aja. Ini surat pengantar. Sudah di UGD, saya bilang saya sakit perut, ini cenut-cenut, saya pikir ini usus buntu. Tapi kamu kan bukan dokter. Iya. Akhirnya saya USG lah, saya CT scan, dan kemudian juga diperiksa kandungannya, kandungan normal. Dan ternyata waktu CT scan itu ketemu memang ada penempelan. Jadi usus buntu itu menempel di usus besar. Kalau saya tidak kekeh gitu, tidak memaksa bahwa ini adalah saya punya usus buntu, maka saya bisa mati. Karena dokter yang operasi itu tidak bisa laparoskopi, dia harus bedel, dia harus bedah. Dan itu ternyata ketemu memang ususnya menempel, sudah bengkak, sudah infeksi ya, sudah infeksi bengkak. Kalau saya tidak memaksa, saya itu kalau saya tidak memaksa bahwa saya adalah seorang kena usus buntu, maka saya akan bilang, saya akan diam-diam aja di rumah dan saya jadi pasrah. Jadi pasrah dengan kehidupan saya, dengan penyakit saya, dan itu bisa menjadi fatal. Saya bisa mati, meninggal. Tapi karena untungnya saya ngeyel gitu ya istilahnya, saya maksa sama dokternya, dok saya mau diperiksa pokoknya. Dan akhirnya dokter bedah yang bilang, untung cepat ke rumah sakit, untung cepat kita bedah. Kalau enggak, tidak ada nyawa. Itu sudah pecah, bisa pecah, udah tipis sekali. Dan itu pernah saya posting di Facebook.
Jadi itu ada pembengkakan seperti itu. Jadi bagaimana saya bisa, ini menjawab pertanyaan Bro Albert tadi. Apakah kita bisa netralisir? Sakit tetap dialami. Saya tetap mengalami penyakit tetapi tidak fatal, saya tidak meninggal saat itu. Karena saya percaya dengan perbuatan-perbuatan baik yang saya sudah lakukan. Saya tidak perlu pikirkan perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan. Pokoknya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Orang mau motong kita di jalan, kasih jalan. Seperti tadi klien saya yang datang. Saya tidak boleh sebut siapa klien yang datang, tapi selalu saya memberikan, dia bilang, saya ini bagaimana supaya jalan saya ini lancar. Saya bilang kasih jalan kepada orang. Orang mau buru-buru dia potong jalan kita, jangan balas. Jadi kita kasih mereka jalan. Supaya kalau kita memberikan jalan maka jalan kita pun jadi lancar. Kemudian ngelihat misalnya kulit pisang atau plastik di jalan. Kalau kita bisa pinggirkan supaya orang lain tidak celaka, maka kita akan menolong orang supaya orang itu tidak celaka. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan, berbuat baik sebanyak yang kita bisa. Seperti halnya, kalau kita punya 2 cup, 2 gelas. 1 gelas ini isinya air tawar, 1 gelas isinya air laut. Kemudian kita taruh di air laut ini ke dalam ember. Lalu kita tuang banyak-banyak air tawar. Maka esensi dari air garam, air laut itu tetap ada. Tetapi sudah tidak terlalu asin kalau kita mau coba. Ya, jadi demikianlah, kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi sebanyak kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa memberikan orang jalan, kita bisa memberikan bantuan, kita bisa melakukan banyak hal yang kita bisa berbuat baik, maka itu akan kembali pula kepada kita. Dan di sini ada yang bertanya dari Viwin. Sis Brenda, papa mertua saya umurnya 80 tahun. Beberapa bulan terakhir ini insomnia. Kadang saat sulit tidur dia melihat banyak anak kecil di rumah. Padahal papa hanya tinggal berdua saja dengan mama. Oh, itu mungkin ada anak-anak kecil, anak-anak makhluk ya, anak-anak ambar. Entah kalau misalnya dulu sewaktu mereka masih muda mungkin ada menggugurkan atau keguguran, maka anak-anak ambar itu suka ngikut kadang-kadang. Jadi kalau begitu hanya perlu melakukan perbuatan baik, patidana contohnya. Patidana itu secara, ini yang saya tahu ya, secara Buddhis adalah melakukan kebaikan, contohnya berdana kepada biku misalnya. Atau kalau kalian yang bukan Buddhis mau berdana kepada siapapun boleh. Kepada orang-orang tukang-tukang sampah di jalan, kemudian kepada tukang parkir, kepada siapapun kita kasih makan. Dan kemudian kita bilang jasa kebaikan ini saya limpahkan kepada anak-anak kecil yang ada di rumah, semoga mereka berbahagia, semoga mereka terlahir kembali ke tempat yang lebih berbahagia. Seperti itu. Bisa jadi itu seperti itu. Jadi belum lama saya memberikan konsul online kepada seorang bapak. Bro ini kakinya itu rasanya berat katanya. Dan saya sarankan coba berdana kepada sangga. Waktu itu beliau memang orang Buddhis, jadi saya bisa sarankan beliau berdana ke wihara. Kemudian waktu sesi ketemu memang penyebabnya. Oh ternyata dulunya itu beliau itu mengalami kecelakaan di kaki juga ada. Jadi sebab-sebab itu banyak. Ada kecelakaan di kakinya, kemudian ada anak-anak ambar. Jadi beliau itu pernah 2 kali atau 3 kali menggugurkan, minta istrinya menggugurkan. Nah itu setelah melakukan semuanya, enteng katanya. Kakinya jalannya tidak seberat dulu. Jadi bisa seperti itu.
Kepada Sis Meriolina, Sis Brenda izin bertanya, dalam kasus perceraian secara sepihak, apakah ini menjadi karma buruk bagi pihak yang menolak perceraian dan apakah ada mungkin bertemu lagi di kehidupan berikutnya? Sulit bagi saya untuk menjawab ini. Karena kalau masih ada perasaan apapun itu yang akan nyangkut lagi, ketemu lagi. Perasaan apapun, benci, marah, dendam, sakit hati, kasihan, sayang, sedih, itu semua perasaan-perasaan itu akan bisa ketemu lagi, terkondisi ketemu lagi. Jadi kalau memang sih sudah tidak lagi mau ketemu sama orang seperti itu, tidak boleh ada kebencian, harus belajar meditasi untuk memaafkan dan sampai mempunyai perasaan yang tenang seimbang. Begitu perasaan kita tenang dan seimbang menghadapi siapapun, maka tarik-menarik itu menjadi mengendur. Sehingga semoga tidak akan ketemu lagi sama orang yang bersangkutan. Ya, karena tidak ada perasaan benci, marah, dendam, sakit hati. Itu sebabnya kenapa saya bilang orang berbuat salah sama kita, langsung kita maafkan. Saat kita maafkan, kita berikan cinta kasih, lengkaplah cinta kita. Seperti itu. Dari Dwi Trislianti, Sis, bagaimana caranya agar jika terlahir kembali menjadi manusia masih bisa mengingat kehidupan sekarang, jadi bisa berhati-hati memilih pasangan? Ya, tekad dan niat. Tekad dan niat itu akan mengkondisikan kita. Tapi kalau Anda sudah mengerti, misalnya Anda adalah orang, saya tidak tahu apa kepercayaannya, tapi kalau Anda tidak mau jadi manusia, ya bermeditasilah. Bermeditasi ini betul-betul untuk menyucikan batin kita, sehingga kita bisa keluar dari penderitaan. Ya, dengan bisa keluar dari penderitaan, kita tidak lagi akan mendapatkan kehidupan di alam-alam yang tidak menyenangkan, masuk ke dalam tingkat-tingkat kesucian. Itu masih bisa dan masih mungkin. Karena di dalam grup TWIM yang saya ketahui itu ada orang-orang yang masuk ke dalam sampai tingkat ketiga kesucian, ya. Oke, jadi meditasilah supaya tidak terlahir kembali. Kemudian Sis, bagaimana kalau trauma yang disebabkan orang tua bertahun-tahun jadi tetap harus memaafkan dan berbakti? Iya. Karena kan Sis tidak tahu, Sis atau Bro, ini mungkin Sis ya. Sis kan tidak tahu kesalahan apa yang pernah dilakukan kepada orang tuanya di masa kehidupan lampau. Sehingga sekarang ini harus bayar, istilahnya. Orang tua itu tidak ada, kita tidak bisa membalas jasa kebaikan mereka seumur hidup kita. Ada perumpamaan, kalau kita menggendong papa kita di satu bahu, mama kita di bahu lainnya, dan kita menggendong mereka berjalan sepanjang kehidupan kita ini, maka kita belum bisa membalas jasa kebajikan mereka. Itu sebabnya betul harus memaafkan dan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Ya, jadi karena apa? Karena ada hukum sebab akibat, ada hukum karma, ada hukum tabur tuai yang bekerja, yang mengkondisikan Sis Roslini Sabella ini bertemu kembali dengan orang tua tersebut. Kenapa menjadi orang tua terlahir di dalam keluarga itu, bukan terlahir di keluarga lain? Ya karena ada karma, ada hubungannya. Ya seperti yang saya bilang, tidak ada yang menjadi kebetulan. Oke, kembali kepada Sis Yanti. Kalau kita disumpahin sama orang, apa itu bisa benar terjadi? Kalau kita mau terima sumpah itu ya bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak mau terima, ya kita tidak akan terima. Tidak bisa terjadi. Jadi gak perlu takut dengan sumpah, dengan apa, dan jangan bikin janji. Janji itu bisa mengikat banget bro dan sis ya. Nah, jadi apapun termasuk ramalan. Ramalan itu kalau kita tidak mau percaya maka tidak terjadi. Ini pernah terjadi pula di dalam keluarga kami. Kakak saya itu percaya sama ramalan. Waktu itu tahun 2017 saya masih di Amerika.
Dan dia waktu saya telepon dia bilang, kamu hati-hati ya. Menurut tukang ramal, papa tidak lewat bulan 4 tahun ini. Tidak lewat masa cengbeng. Saya waktu itu belum belajar meditasi. Pikiran saya penuh dengan parno jadinya. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Takut kan dibilangin ada yang bakal meninggal. Nah, jadi dari situ begitu saya mendengar bahwa papa akan meninggal, saya setiap kali mendengar ada orang yang telepon, itu saya langsung duk 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 duk. Jantung saya berdebar-debar. Kenapa? Saya pikir itu kabar dari Indonesia mengabarkan papa saya meninggal. Dan saya sudah siapkan koper. Koper satu untuk suami saya, satu untuk saya. Isinya baju supaya kalau kita harus pulang ke Indonesia dalam waktu dekat kita sudah siap. Paspor, uang itu di dalam hand carry udah siap. Lalu suami saya jadi ikut deg-deg melihat saya ketakutan, jadi dia bilang begini, kalau ramalan itu tidak terjadi, kamu tidak boleh lagi percaya dengan ramalan. Dan betul, ramalan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kami pulang ke Indonesia tahun 2009. Papa saya baru meninggal tahun 2014. 6 tahun setelah saya pulang. Jadi itu sebabnya kenapa bro dan sis, saya sudah tidak lagi percaya dengan ramalan. Ya, sama dengan kutukan itu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, pertanyaan lain. Nih saya harus selesaikan sampai jam 8. Oke, makasih banyak. Oke, apakah tetap harus membayar? Iya. Terima kasih sis Yeni. Kenapa sis Brenda cantik sekali? Saya biasa aja bedakannya. Mukanya adem sekali karena saya meditasi sis. Dengan meditasi itu bisa mengubah batin kita dari yang dulunya emosional, dari yang dulunya mudah parno, yang suka khawatir, sampai batin saya ini sekarang ada terjadi apa ya sudah bisa menerima. Kemudian setelah itu kalau kita sudah bisa menerima, maka kita bisa punya pikiran-pikiran yang positif ya. Jadi kita bisa menerima keadaan, bisa punya ide-ide positif bahkan. Seperti IG Live ini. Jadi IG Live ini muncul pada saat saya habis duduk diam gitu, habis hari itu habis meditasi. Tiba-tiba muncul, kenapa saya nggak IG Live aja ya gitu ya. Kita mau bikin, saya dapat inspirasi gitu. Jadinya ya nggak bisa deh setiap hari, nggak sanggup kalau tiap hari. Seminggu sekali aja deh. Seperti sekarang ini baru pertama kali aja sudah 124 orang. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, saya teruskan jawab pertanyaan yang akan selesai jam 8. Selamat malam. Sis Brenda, kenapa di kehidupan sekarang kita bisa memiliki mental illness? Biasanya karena mengkonsumsi narkoba atau alkohol, itu sebabnya. Bisakah hilang di kehidupan ini? Apakah kehidupan masa lampau juga mempunyai penyakit yang sama? Ada sebab, ada akibat sis. Jadi itu sebabnya kenapa kalau sepengetahuan saya, kalau menggunakan narkoba dan alkohol itu bisa menyebabkan mental illness atau stres atau depresi yang tidak mendapatkan jalan keluar. Itu harus mencari bantuan kalau sudah stres dan depresi ya. Kemudian malam Ciatina, selamat malam sis Ciatina. Kelinsi Darta, sis Brenda selamat malam. Jika kakinya berat disarankan patidana. Jika anak saya malas, selalu menuntut, orang tua berontak, tidak mau taat hormat sama orang tua. Sebagai orang tua, apa yang harus saya lakukan? Dari kecil harusnya, jangan tunggu besar. Seharusnya anak itu harus dididik dari masa dalam kehamilan. Itu sebabnya kenapa saya menyarankan bro dan sis membaca buku Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir. Karena dengan memberikan batas-batas rule ke dalam aturan yang kita mau dan kita mendengar mereka. Ada yang saya pelajari, mendengar apa yang anak kita mau katakan, jangan dipotong, kita diam.
Ya, ini saya belajar dari Sis Meli. Kapan-kapan saya mau undang tuh. Kemudian kita harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Kemudian kita juga penuh punya welas asih kalau mereka. Kita bilang cinta di sini, ya. Jadi itu sebabnya kenapa harus ada diberikan apa namanya kasih, cinta, dan diberikan pengertian bahwa kalau mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka minta, bukan berarti kehidupan itu selalu gampang dapatkan. Zaman sekarang banyak Peter Pan syndrome, ya. Jadi seperti itu, jangan selalu memberikan kepada anak kita. Setuju sih, ramalan bisa jadi ada benarnya tapi nggak bisa dijadikan patokan, betul. Soal nasib hidup seseorang kayaknya rancu, betul. Ngerti banget pengalaman kayak gitu, bikin jadi nggak percaya. Haha, betul sekali. Sis mau nanya, saya punya anak yang mau kuliah tapi bingung dan ragu pilih jurusan. Bisa, saya bisa membantu progres ke depan untuk yang mau mengetahui jurusan sekolah, jodoh, dan juga bisnis, ya. Oke, gimana keluar dari lingkaran setan dimarahin orang terus? Jangan marahin kembali, ya. Bagaimana cara kita mengenal diri sendiri agar kita bisa tahu sukses dalam bidang apa? Oke, silakan mendaftar kepada saya, kasih ya. Saya kasih kembali, tadi di awal sudah saya beritahu nomor WA-nya Stefani untuk mendaftar, yaitu di 0896 9675 7322. Oke, jadi boleh mendaftar kepada Stefani. Kalau nanti yang ikut di WA saya juga boleh. Kalau mau promo produknya, saya juga disarankan untuk menjual ini. Ini saya bantu teman-teman saya juga, tapi ini produk kami, Spectrumax. Nanti ada juga Spectrumax Jaya Makmur. Kalau bro dan sis mau melihat ini untuk apa, saya menggunakan ini untuk sanitasi ruangan. Bagus banget, ini diriset sama suami saya, Scott. Sudah 13 tahun, 12-13 tahun. Dan kami buat produk ini untuk saya pakai untuk sanitasi ruangan. Jadi karena saya ketemu orang, saya harus menjaga supaya saya tidak terkena virus dan lain sebagainya. Jadi kenapa makanya saya sarankan pakai ini. Jadi kita membuat ini supaya bisa untuk sanitasi. Oke, jadi terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Kita jumpa lagi di minggu depan hari Senin tanggal 14 Desember bersama narasumber Suhu Nengsiu, ya. Jadi hari ini sesi cinta pertama, cinta ke-1 kita akhiri dengan salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya, dan salam cinta. Terima kasih, sampai jumpa di hari Senin mendatang. Dan berterima kasih kepada semua yang sudah hadir, 127 orang malam ini. Jangan bosan ya, nanti kita ketemu lagi di Senin-Senin mendatang. Dan silakan follow IG saya brenda.imekre, dan juga follow YouTube saya, YouTube channel saya juga sama brenda.imekre. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Bye love. Oh, you're still here. Wow. Oke. Saya akan akhiri ini. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oke,
Saya lagi belajar ya bagaimana cara menutup ini. Karena katanya nggak bisa lebih dari 1 jam. Yes, NVIDIA.